Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin, para alim, wabil khusus ustazah, guru dan tenaga kependidikan MAN 3 Tulungagung, semua siswa-siswi, murid-murid kelas 10, 11, 12 MAN 3 Tulungagung yang kami banggakan, juga khususnya untuk anak-anak kelas 10 baru, bahwa hari ini kalian melaksanakan kegiatan Matsama, bahwa di kegiatan Matsama ada satu materi terkait dengan sejarah madrasah. Kalau kita bicara sejarah madrasah, yaitu sejarah Madrasah Aliyah Negeri 3 Tulungagung, tentunya tidak akan pernah lepas dari sejarahnya itu sendiri. Yang kedua dari para pelaku, yang ketiga itu dari hasil. Kalau kita lihat sejarahnya, MAN 3 Tulungagung memang cukup panjang, tidak bisa dilepas dari nama-nama sebelumnya, yaitu dengan adanya perubahan-perubahan nama dan perubahan status madrasah. Kalau kita runtut dari waktu yang paling lama, bahwa MAN 3 Tulungagung dulu berawal dari swasta. Swasta itu juga diawali dari madrasah-madrasah di tingkat bawahnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa madrasah yang ada di Desa Tanen ini pertama didirikan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 1949 oleh Bapak Kiai Haji Afandi. Pada tahun kelima berdirinya madrasah tersebut, karena didirikan dalam bentuk tingkat paling bawah, yaitu tingkat madrasah ibtidaiyah, setelah tahun kelima maka dipersiapkan untuk berdiri madrasah yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan nama Madrasah Sanawiyah Jamiul Khairat. 2 tahun berikutnya dipersiapkan untuk berdiri ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sehingga kalau melihat dari sejarah, tahun 57 itu berdirilah yang namanya MIM 6 tahun. MIM 6 tahun itu kelanjutan dari MTS Jamiul Khairat. Jadi kalau sekarang bahasanya kelas 7, 8, 9 itu MTS Jamiul Khairat. Kalau dulu kelas 1, 2, 3 MIM, kelas 4, 5, 6 MIM itulah yang nantinya menjadi cikal bakalnya MAN 3. MIM 6 tahun itu pada tahun 68 itu dipisah menjadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 itu menjadi Madrasah Sanawiyah Agama Islam atau MTSAI PSM. Kelas 4, 5, 6 itu menjadi MAAI PSM, Madrasah Aliyah Agama Islam PSM. Dalam perjalanan berikutnya, MAAI PSM berubah menjadi MAPSM, Madrasah Aliyah Pesantren Sabilil Muttaqin Tanen. Pada tahun 81, MAPSM berubah juga namanya menjadi MAN Tulungagung Filial di Tanen. Jadi MAN Tulungagung Filial di Tanen itu pada tahun 81. Dalam perkembangannya juga, tahun 95, Madrasah Aliyah Negeri Filial Tanen itu berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan atau MAN Rejotangan. MAN Rejotangan berubah nama lagi pada tahun 2015 menjadi MAN 3 Tulungagung. Demikian panjang untuk nama
terbentuknya, berubah-ubahnya nama sehingga menjadi MAN 3 Tulungagung yang alhamdulillah sekarang sudah sangat maju ini. Berikutnya yang kedua, pada para pelaku. Para pelaku itu yang memang cukup banyak, maklum karena didirikan pada tahun 49. Sehingga kalau kita lihat memang pelakunya juga sangat-sangat banyak. Yang intinya memang dalam kendali Bapak Kiai Haji Afandi. Yang di backup oleh keluarganya, yang di backup oleh teman-temannya, sehingga apa yang dicita-citakan dalam rangka berjuang itu bisa terlaksana. Tentunya tidak akan pernah terlepas dari peluang dan tantangan. Peluang sangat besar, karena di era tahun 50-an, pendidikan masih belum maju. Tapi alhamdulillah, cikal bakal dari MAN 3 itu sudah luar biasa. Peluangnya bisa disambut sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Kalau bicara tantangan, tantangannya luar biasa. Mengapa? Maklum, Indonesia merdeka tahun 45, tahun 57, berarti hanya 12 tahun dari kemerdekaan, sudah berdiri cikal bakal madrasah aliyah negeri 3 Tulungagung. Itu tantangannya luar biasa. Kalau dilihat di sejarah, misalkan tantangan itu datang baik dari kekuatan-kekuatan yang ada di lingkungan ataupun kekuatan partai politik. Maklum, pada tahun itu komunis masih menjadi satu partai yang cukup kuat. Sehingga tantangan khususnya dari orang-orang yang kurang agamis itulah yang menjadi tantangan yang dijawab bersama oleh Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah dari MAN 3 Tulungagung tersebut. Berikutnya kalau kita bicara hasil. Kalau bicara hasil, alhamdulillah hasilnya memang sudah luar biasa. Sejak dulu sampai sekarang. Kalau kita lihat outputnya, alumninya luar biasa juga. Kita ambil contoh. Yang dari atas dulu aja ya. Contoh yang dari atas itu misalkan di DPR sekarang. Itu ada satu anggota DPR yang namanya Profesor Dr. Haji Zainuddin Maliki MSI. Itu juga alumni dari Madrasah Aliyah yang saat itu memang belum negeri gitu kan. Itu jadi kalau kita melihat di DPR contohnya ada satu kader yaitu Profesor Zainuddin Maliki. Kalau kita melihat di para pejabat misalkan, juga ada alumni, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Masrur. Itu yang pernah menjadi kepala. Itu. Kalau kita melihat di IAIN Tulungagung sekarang, misalkan ada salah satu pejabat di sana namanya Ibu Dr. Arina Sofia, MPD. Ibu Dr. Arina itu sekarang menjadi dosen di sana. Kalau kita lihat yang menjadi kepala madrasah, misalkan kepala MTS Negeri 3 Tulungagung, itu juga alumni MAN tahun 84. Kalau kita melihat di beberapa sekolah lain, misalkan kalau kita ambil tetangga MAN 3, yaitu SMA Negeri Jotangan, di sana ada Pak Guru, Pak Nur Juwaini, juga alumni tahun 82. Di SMK Negeri 1 Jotangan, ada Bapak Dr. Andes Haji Makros, itu alumni 83. Dan masih banyak lagi. Kalau kita lihat yang ada di MAN 3 tentunya ada Bu Anisah, ada Bu Zakiyah, ada Pak Farid, ada Pak Muksim, ada Pak Julius Kamali, dan yang lain masih banyak lagi alumni-alumni dari MAN 3 Tulungagung yang menjadi guru. Kalau kita lihat lagi, misalkan kemarin, alhamdulillah ada yang mungkin sekarang kelas 12 atau mungkin sudah tamat, saya tidak ingat persis gitu ya. Itu ada juga yang kemarin punya prestasi di tingkat nasional, yang sekarang masih sekolah mungkin kelas 12 atau mungkin baru tamat ini. Nah, itu hasil alumni-alumni yang ada. Kami berdoa semoga perjalanan MAN 3 Tulungagung tetap bisa lancar, bisa sukses, menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa, yang terus berpacu bersama dengan madrasah-madrasah yang lain. Kalau kita melihat kepala, alhamdulillah, kepala yang pertama sejak didirikan itu adalah Bapak Kiai Haji Afandi, diteruskan oleh Bapak Dr. Andes Haji Masrur, itu yang swasta. Ketika sudah berubah menjadi negeri, yang pertama kepalanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Miftah. Setelah Bapak Dr. Haji Miftah, itu diteruskan oleh Bapak Haji Imam Mukaji.
Bapak Imam Muqaddid diteruskan lagi oleh Bapak Dr. Andes Haji Masrur yang dulu pernah menjadi kepala swasta. Berikutnya diteruskan oleh Bapak Dr. Andes Haji Marjuni MPD, diteruskan lagi oleh Bapak Dr. Andes Haji Slamet Riyadi MPD, diteruskan yang sekarang itu Bapak Dr. Andes Haji Khairul Huda MAG. Ini sejarah singkat MAN 3 Tulungagung. Semoga anak-anak peserta Matsama itu bisa mengambil inspirasi dari perjalanan panjangnya, dari prestasi-prestasi alumninya, dan kami berdoa semoga Allah selalu meridhoi perjuangan anak-anakku, khususnya Bapak Ibu guru, karyawan, Ustadz Ustazah MAN 3 Tulungagung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.